Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys, di sekitaran jam 20.16 atau di sekitaran jam 8 malam guys. Dan malam ini saya trading dari Selasa tanggal 27 Januari guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini sempat koreksi guys. Koreksi dan setelah itu pergerakan marketnya naik ke atas, mencoba menembus area resisten di sini, tapi pergerakan marketnya gak mampu. Terus setelah itu pergerakan market di sesi Eropa, pergerakan marketnya di sini turun ke bawah, dan setelah itu pergerakan marketnya mengalami koreksi guys, atau sideways di area sini guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area resisten di sini. Terus kita coba tandai area support bawahnya sini guys. Terus kita coba tandai area support bawahnya lagi. Dan kita coba tandai area support bawahnya lagi guys. Kita ambil paling ujungnya sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open market dan area base-nya guys. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 13 kita coba tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya. Di sini kita bisa tandai di candle merah ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area support terdekatnya. Di sini kita bisa tandai di candle merah ini. Terus di sini kita coba tandai untuk area support bawahnya lagi guys. Di sini kita bisa tandai di candle hijau doji ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita malam ini seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu dari area zona open marketnya di sini guys. Apakah pergerakan marketnya bakalan mampu ngebreak area resisten di sini atau area support bawahnya sini guys. Di sini semua pergerakan marketnya mampu ngebreak area resisten di sini guys. Di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan semua pergerakan marketnya breakout ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan di sini sumpama kita gak dapet setup sell di area sini guys, di sini kita bisa ambil setup sell di bawahnya lagi guys, di area support bawahnya sini. Jadi ketika pergerakan marketnya breakout, kita tinggal tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup sell di area sini. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi cukup simpel sekali guys.
Dan nanti kita juga bisa ambil setup Omus nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys. Di sini kalau kalian perhatikan pergerakan market di open market tadi guys, pergerakan marketnya sempat turun ke bawah guys dan masuk di area zona support area sini. Tapi pergerakan marketnya langsung mantul ke atas guys. Mantul ke atas karena area support di sini kan masih fresh guys, masih belum pernah retest sama sekali. Makanya pergerakan marketnya langsung mantul ke atas guys. Di sini yang di retest itu cuman subuhnya guys. Jadi nanti tinggal kita tunggu, tinggal kita lihat guys, apakah pergerakan marketnya bakalan mampu nge-break area support di sini atau area resisten di sini guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys. Apakah di sini pergerakan market bakalan mampu nge-break area resisten di sini atau area support bawahnya sini guys? Oke. Oke guys, dan di sini saya coba ambil setup sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya ada di sekitaran 50 pip dan untuk take profitnya itu ada di sekitaran 100 pip guys. Dan di sini pergerakan market langsung running profit guys. Di sini kita sudah running profit di sekitaran 1.200.000, 1.400.000-an. Dan di sini bentar lagi entry kita bakalan kena take profit guys. Di sini tinggal kita tunggu. Oke, jadi kenapa kok di sini saya coba ambil setup sell guys? Di sini kan kalau kalian perhatikan pergerakan market di open market tadi kan pergerakan marketnya sempat turun ke bawah guys. Turun ke bawah mencoba meretest area base atau area support di sini. Tapi pergerakan marketnya gak mampu, pergerakan marketnya naik dulu ke atas guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Sebenarnya di sini tuh sudah ada konfirmasi di candle merah ini guys. Tapi tadi saya gak coba ambil karena di candle merah ini tuh candlenya itu adalah candle rejection guys, atau candle penolakan karena sumbunya itu panjang bawah. Jadi ada penolakan untuk turun ke bawah. Makanya di sini saya nunggu konfirmasi lagi guys. Saya gak coba langsung ambil di candle merah ini. Dan setelah saya tunggu pergerakan marketnya naik dulu ke atas dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys. Karena di candle merah ini sudah mampu nge-break area support yang baru aja dibuat di sini. Dan di candle merah ini juga sudah mampu nge-break area base support bawahnya di sini guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell langsung guys. Dan di sini tinggal kita tahu guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.671.000 dan untuk riwayatnya di sini kita profit di sekitaran 1.600.000-an guys. Dan kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys, di sini kita coba buka dulu untuk sejarah tradingnya. Oke. Jadi di sini kalau kita baca guys dari struktur market di time frame M5, di sini kan sebenarnya pergerakan market itu tadi itu sudah turun ke bawah. Di open market tadi itu turun ke bawah guys, dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas. Dan pergerakan market kan mencoba meretest area support atau area base di sini, tapi pergerakan marketnya gagal guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys, turun lagi ke bawah, mencoba meretest lagi, dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah. Sebenarnya di candle merah ini tuh sudah ada konfirmasi guys, konfirmasi bahwa pergerakan market itu bakalan turun ke bawah. Tapi di sini saya agak coba ambil setup sell di area sini guys, karena di sini kalau kalian perhatikan di candle merah ini adalah candle rejection atau candle penolakan guys.
sumbunya itu panjang bawah guys, berarti kan ada penolakan untuk turun ke bawah. Makanya di sini saya agak coba ambil setup sell di area sini guys, walaupun di sini itu sudah ada konfirmasi. Dan tadi itu sebenarnya saya nunggu konfirmasi lagi di time frame M1. Jadi kalau ada konfirmasi candle rejection seperti ini guys, kalian cari konfirmasi lagi di time frame M1 guys. Di time frame M1 di sini kalau kalian perhatikan guys, pergerakan market tadi turun ke bawah, terus setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas membentuk candle rejection kalau kita lihat di time frame M5 ya guys. Dan setelah itu pergerakan market naik ke atas, dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Sebenarnya tadi saya nunggu konfirmasi lagi itu ketika pergerakan marketnya mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini guys. Tapi kalau kalian perhatikan di time frame M1, di sini kan pergerakan marketnya nggak mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini guys. Malah di sini pergerakan marketnya malah naik ke atas guys. Makanya tadi saya agak coba ambil setup sell di konfirmasi ini guys, konfirmasi candle merah ini, karena konfirmasi di candle merah ini adalah konfirmasi candle rejection, dan di time frame M1 nya juga tidak ada konfirmasi pergerakan market itu mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini guys. Makanya tadi saya coba nunggu lagi, dan setelah saya tunggu di time frame M5, di time frame M5 pergerakan marketnya sempat naik lagi ke atas guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya langsung turun ke bawah, dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell langsung guys, karena di candle merah ini sudah mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini, dan di candle merah ini sudah mampu ngebreak area base area sini guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell langsung guys. Dan di candle merah ini juga candlenya itu candle full guys, full body candle, bukan candle rejection. Makanya di sini adalah konfirmasi yang kuat guys. Dan ketika saya coba ambil setup sell di area sini guys, pergerakan market sempat turun ke bawah hampir mengenai take profit saya, tapi di sini malah pergerakan marketnya naik lagi ke atas guys. Naik lagi ke atas, dan setelah itu pergerakan marketnya langsung turun ke bawah dan langsung mengenai take profit saya guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys, atau setup open market US. Jadi yang perlu kalian perhatikan guys, ketika kalian menggunakan setup OMO, kalian perlu perhatikan candle konfirmasinya guys. Apakah candle konfirmasinya itu adalah candle konfirmasi yang kuat, atau candle konfirmasinya itu membentuk candle rejection atau candle penolakan guys. Kalau candle konfirmasinya seperti ini guys, usahakan kalian jangan langsung ambil entry langsung guys, karena candle ini adalah candle penolakan. Dan usahakan kalian cari konfirmasi lagi di time frame M1. Kalau di time frame M1 nya pergerakan marketnya mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini, baru kalian ambil setup sell guys. Tapi kalau pergerakan marketnya belum mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini guys, kalian jangan coba ambil setup sell guys, karena di situ tuh rawan sekali guys kalau kalian entry. Usahakan kalian cari konfirmasi itu, konfirmasinya yang cukup kuat guys. Walaupun candle merah ini mampu ngebreak candle hijau di sebelahnya, tapi kan di sini adalah candle rejection. Usahakan kalian jangan ambil setup atau ambil entry di area sini guys. Kalian cari konfirmasi lagi di time frame M1, atau kalian tetap nunggu pergerakan marketnya itu koreksi atau mampu ngebreak area SNR yang baru aja dibuat guys. Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.671.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys, atau setup open market US guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.